Ya kalau ini namanya tanaman asoka ya. Asoka ini yang ini bunganya warna pink. Asoka ini jenisnya banyak. Dia ada yang berwarna kuning, merah, putih, dan juga jenis bunganya banyak dia. Ada yang bunganya mikro, mini, sama besar seperti ini. Terus cara perawatan tanaman asoka ini yang penting dia tempatnya terkena matahari langsung. Terus dia siklus pembungaannya tidak mengikuti musim. Dia terus-terusan agar yang penting terkena matahari langsung. Terus pemupukannya, kalau misalnya tanaman asoka ini sebenarnya dikasih pupuk kandang pun sudah cukup bagus. Tapi kalau misalnya mau diberi pupuk kimia lagi seperti pupuk NPK itu juga bisa, tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak bisa mengakibatkan mati pada tanaman ini, karena kan pupuk kimia itu sifatnya panas kan. Kalau pemupukan kimianya NPK-nya itu 1 bulan sekali aja. 1 bulan sekali. Sama yang penting kebutuhan airnya mencukupi, setiap sore disirami. Fungsi asoka ini kalau untuk di pembuatan taman dia sebagai list tengah biasanya. Untuk kan kalau di pembuatan taman itu kan ada biasanya 3 shaft kan dia. Shaft background, tengah, sama border depan. Nah kalau untuk asoka ini biasanya difungsikan untuk shaft tengahnya. Kalau asoka ini harganya berkisar di antara yang kecil itu 10.000 sampai dengan 70.000. Sama ini. Ini namanya melati karabusa atau orang-orang biasa nyebut melati Jepang. Perawatan tanaman ini kurang lebih sama dengan asoka tadi. Yang penting dia tempatnya terkena matahari langsung, terus kebutuhan airnya mencukupi, setiap sore disirami. Pemupukan juga sebulan sekali aja cukup untuk yang kimia pupuk NPK-nya itu. Terus untuk penanggulangan hama 3 minggu sekali diberi semprotan cairan anti hama. Walaupun tidak terserang hama, langkah baiknya untuk pencegahan diberi semprotan cairan hama 3 atau 4 minggu sekali. Terus ini dia fungsinya untuk border depan bagian taman biasanya. Yang tadi sudah saya jelaskan kalau taman kan 3 shaft. Nah ini biasanya untuk border paling depan. Harganya untuk yang paling kecil sendiri 5.000, paling besar rata-rata 30.000. Kalau untuk sejarah itunya kurang tahu ya saya ya. Tapi orang-orang biasanya ini nyebutnya melati Jepang. Kalau ini sansevieria atau orang-orang biasa nyebut lidah mertua. Lidah mertua ini saat ini lagi tren ya, karena tanaman ini dipercaya bisa menggantikan udara yang jelek menjadi oksigen yang bagus. Karena menurut penelitian NASA, tanaman ini bisa menyerap oksidan-oksidan buruk yang ada di ruangan atau di lingkungan sekitar. Perawatan tanaman sansevieria ini sebenarnya butuh cahaya yang teduh, jadi tidak terkena matahari langsung. Terus dari cara penyiramannya cukup 3 atau 4 hari sekali aja, karena dia termasuk tanaman yang batang semu, artinya sebatang lunak. Karena dia kandungan airnya banyak tanaman ini, jadi penyiramannya cukup 4 hari atau 3 hari sekali aja. Kalau terlalu sering disirami akan busuk dia. Terus untuk pemupukannya menggunakan pupuk kandang saja cukup. Kalau untuk fungsi di taman, dia biasanya screen belakang, background belakang. Karena dia karakternya tinggi-tinggi kan. Dan dia bagusnya ditanamnya tidak hanya satu ini saja, bergerombol. Kalau untuk harga dari yang kecil seperti ini 15.000 satu puring. Ini puring. Ini jenis puring.
Kalau tanaman puring itu keistimewaannya dia memang hanya daun ya dia, daun tapi dia warnanya beda-beda. Setiap puring itu banyak jenisnya, ada puring terang bulan, ada puring kura, ada puring Oscar. Itu dia keistimewaannya warna daunnya itu berbeda-beda. Dan dia setiap tanaman ini ketika ditaruh di tempat yang panas itu warnanya semakin keluar dia. Kalau musuh besar tanaman puring ini biasanya hamanya dia sejenis kupu kecil gitu, kupu kecil warna putih. Dia biasanya meninggalkan telur warna putih. Antisipasinya yaitu penyemprotan cairan anti hama aja, insektisida itu. Kalau pupuknya ini sebenarnya pupuk kandang atau kompos aja cukup. Tidak usah pakai pupuk kimia ini. Kalau puring kalau misalnya yang sudah bagus mungkin sekitar harga 50.000 sampai 200.000-an ada. Tapi sudah besar, kalau ini masih murah. Kalau untuk jenis tanaman yang sebenarnya kalau bisa dibilang sulit sih gimana ya? Tergantung ininya ya, apa namanya? Orangnya masing-masing. Kalau misalnya memang orang itu bener-bener cinta namanya kan juga ini kan ada nyawanya kan. Kalau misalnya memang sudah senang, terus mengerti cara merawatnya gimana, pasti tidak akan sulit gitu loh.